Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah disebut dengan fasik. Al-fasiqu al-khariju an ta'atillah. Yang disebut dengan al-fasik adalah al-khariju an ta'atillah. Orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah disebut dengan fasik. Jadi orang ini berkeyakinan sebab-sebab yang biasa. Tadi contohnya apa tadi? Api, kemudian pisau, kemudian makan, kemudian minum. Bisa memberikan bekas pada yang disebabkan pada apa tadi? Kebakar, kemudian kepotong, kemudian kenyang, kemudian haus, hilang dahaga dengan kekuatan yang Allah jadikan padanya. Maka ini orang dihukumkan tadi apa? Fasik, orang yang berbuat bid'ah. Fasik lagi berbuat bid'ah. Jadi yang kedua juga sama. Fasik hukumnya tuh. Yang tadi pertama hukumnya tadi apa? Kafir. Yang kedua hukumnya fasik. Jelas ya? Ulang lagi. Tadi bagian pertama orang yang meyakini sebab-sebab yang biasa seperti api, pisau, makan, minum, memberikan bekas pada yang disebabkan. Tadi contohnya dia apa? Bakar, kemudian kepotong, kemudian kenyang, kemudian hilang dahaga. Dengan zat itu api sendiri, dengan zat itu pisau sendiri, maka ini orang dihukumkan apa? Kafir bil ijma', dengan ijma' ulama. Yang kedua, orang yang meyakini sebab-sebab yang biasa. Tadi contohnya api, pisau, makan, minum, memberikan bekas pada yang disebabkan. Yang pertama kebakar, yang kedua kepotong, yang ketiga kenyang, yang keempat hilang haus dengan kekuatan yang Allah jadikan padanya. Maka ini orang hukumnya apa tadi? Fasik lagi berbuat bid'ah. Jelas ya? Yang ketiga, orang yang meyakini bahwasanya yang memberikan bekas adalah hanya Allah Ta'ala, tetapi Allah menjadikan antara sebab dan yang disebabkan ada keterkaitan akal yang tidak boleh tertunda. Maka manakala tidak ada sebab, maka orang ini dihukumkan sebagai orang yang jahil. Yang ketiga ini, dia yakin bahwasanya yang memberikan sebab siapa ini? Allah. Tuhan yang memberikan sebab siapa? Allah. Dia yakin bahwa yang memberikan bekas hanya siapa? Hanya Allah. Makan, yang bikin kenyang siapa? Allah. Minum, yang bikin hilang haus siapa? Allah. Semua itu. Pisau bisa ngemotong, yang bikin siapa? Allah. Dia yakin seperti itu. Tapi antara pisau dengan bisa motong, antara api dengan bisa ngebakar, itu ada keterkaitan akal. Nggak boleh kalau udah pisau tak ada di sebuah kertas mesti kepotong begitu. Kalau seandainya nggak kepotong nggak bisa, akal nggak terima. Ini orang disebut dengan orang yang jahil. Kalau udah makan mesti apa? Mesti kenyang. Dia tahu bahwa yang bikin kenyang tadi siapa? Allah. Pokoknya kalau habis makan mesti apa? Mesti kenyang. Ya, dia tahu bahwa yang bikin kenyang tadi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini orang dihukumkan apa? Orang yang jahil. Tiga orang ini orang yang tidak selamat. Yang selamat yang terakhir, yang keempat, orang yang berkeyakinan bahwasanya yang memberikan bekas adalah Allah, dan antara sebab yang disebabkan itu ada keterkaitan adi disebutnya, keterkaitan yang hukumnya biasa dan boleh dan sah untuk tertunda. Maka dialah orang yang mukmin yang selamat insyaallah ta'ala. Ini dia makan, kemudian kenyang. Dia tahu dengan sebab nasi yang dia makan Allah bikin apa? Kenyang perut dia. Cuma antara nasi yang dimakan dengan kenyang boleh ada belakangan. Bisa aja belakangan. Udah makan banyak baru apa? Kenyang. Bisa nggak begitu? Mak tukang makan. Bisa begitu kejadian orang. Udah minum banyak lama baru apa? Hilang ausnya. Boleh nggak gitu seperti itu? Boleh nggak? Boleh. Ini orang yang apa? Yang selamat imannya, yang selamat apanya?
yang selamat akidahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tahu bahwasanya antara makan yang dia makan dengan kenyang, ini ada Tuhan, ada Allah yang bikin kenyang dia. Dan dia yakin antara kenyang dengan makanan yang dia makan itu ada keterkaitan adi, artinya boleh belakangan, sebabnya dengan musababnya. Habis minum berapa lama baru hilang hausnya, jadi nggak langsung. Habis makan baru kenyang. Dia tahu yang bikin kenyang tadi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang mukmin yang apa? Yang selamat insyaallah taala. Jelas ya? Dibacok kagak apa-apa. Dia tahu yang bikin bacok itu, yang bisa motong badannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pasti bacok nggak apa-apa. Dia yakin ini antara sebab dengan musabab ada talazum adi, ada keterkaitan yang sifatnya adi, biasa. Boleh habis dibacok nggak apa-apa, sejam baru ngocor. Kejadian nggak tuh? Kejadian. Itu namanya apa? Sebab dengan musabab ada talazum apa? Talazum adi, keterkaitan yang biasa, yang boleh belakangan antara sebab dengan musababnya. Jelas nggak tuh? Jelas ya. Jadi inilah mukmin yang apa? Yang selamat insyaallah taala. Ingetin tuh, kita sakit pilek misalnya, minum obat batuk misalnya. Obat batuk. Udah ngacok. Udah. Kita pilek, minum Bodrek, minum apa lagi? Neosep. Kemudian hilang batuknya, hilang pileknya. Kita tahu nih, ini obat antara sebab obat yang kita minum dengan musabab hilang batuk kita, hilang flu kita, hilang pilek kita, ada keterkaitan adi yang boleh belakangan. Habis minum obat kan nggak langsung apa? Langsung sembuh. Nanti ada proses tuh talazum adi, udah 2-3 hari baru sembuh. Kita tahu yang bikin sembuh hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukmin yang apa? Yang selamat insyaallah taala. Jadi bukannya obat yang bikin apa? Bikin sembuh, tapi Allah yang bikin sembuh juga. Antara obat dengan sembuh ada talazum adi, keterkaitan yang sifatnya apa? Yang sifatnya biasa. Artinya boleh belakangan antara sebab dengan apa? Dengan musabab. Jelas ya? Jadi ada 4 bagian, yang selamat hanya 1 saja yang terakhir tadi itu, bahwasanya orang ini berkeyakinan yang berikan bekas hanya Allah Subhanahu wa taala. Antara sebab dengan musabab ada talazum adi, keterkaitan yang sifatnya biasa, yang boleh belakangan antara sebab dengan musababnya. Inilah orang mukmin yang apa? Yang selamat insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuqani ilmal yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal
بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين أجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب مننا الأقدار
bijahil Mustafa'l Mukhtar, bijahil Mustafa'l Mukhtar. Sa'altullah barina yuballighna amanina, sa'altullah barina yuballighna amanina, wa yudhim minnana al-aqdar bijahil Mustafa'l Mukhtar, wa yudhim minnana al-aqdar bijahil Mustafa'l Mukhtar, bijahil Mustafa'l Mukhtar. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayh, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.